Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Apoteker Cynthia Ratna Yuniar, Sarjana Farmasi Magister Manajemen, selaku dosen program studi D3 Farmasi, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri. Saya memiliki latar belakang keilmuan profesi apoteker dengan studi lanjut program manajemen. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDD UKT PT dari aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi Teori. Secara umum, mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi Teori membahas prinsip-prinsip manajemen dan akuntansi di bidang farmasi, khususnya dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian. Pada mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi Teori menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Penyampaian materi metode delivery yang saya gunakan berfokus pada cooperative learning, problem-based learning, case study, dan project-based learning. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 2 SKS selama 1 semester dengan asesmen akhir berupa project pembuatan rancangan bisnis di bidang kefarmasian. Bahasa pengantar yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengimplementasikan pengolahan perbekalan kefarmasian yang tentunya berperan besar dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Pencapaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Manajemen Farmasi dan Akuntansi diantaranya 1. Memproyeksi dasar-dasar pengelolaan manajemen farmasi dan perbekalan kefarmasian. 2. Mengkalkulasi perhitungan harga perbekalan kefarmasian dan membuat akuntansi farmasi dasar dalam pendirian usaha farmasi. Berdasarkan capaian pembelajaran di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi sub pencapaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 8 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan fungsi manajemen dalam pelayanan kefarmasian. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu memberi pertimbangan perencanaan kebutuhan perbekalan kefarmasian menggunakan metode yang sesuai. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun proses pengadaan dan evaluasi pengadaan perbekalan kefarmasian. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengatur proses penyimpanan perbekalan kefarmasian. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses pendistribusian perbekalan kefarmasian. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mendokumentasikan proses pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan perbekalan kefarmasian. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menghitung harga perbekalan kefarmasian, membuat laporan keuangan sederhana. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu merancang bisnis farmasi. Dari 8 sub CPMK perkuliahan akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dan 2 kali penilaian ujian. Adapun materi yang akan saya berikan di antara lain 1. Konsep manajemen secara umum dan pengantar manajemen farmasi. 2. Perencanaan kebutuhan 3 metode, metode konsumsi, morbiditas, dan metode kombinasi. Ketiga, manajemen pengadaan, supply chain manajemen perbekalan kefarmasian. Keempat, analisis evaluasi pengadaan menggunakan metode ABC, ABC FEN, dan FSN. Materi kelima, manajemen obat rantai dingin cool chain pada vaksin di puskesmas. Keenam, manajemen obat high alert. Ketujuh, distribusi perbekalan kefarmasian di rumah sakit. Kedelapan,
sistem distribusi di distribusi. Kedelapan, sistem distribusi di industri dan distributor. 9. Dokumentasi persediaan kefarmasian dan pelaporan SIP-NAP serta pemusnahan obat dan dokumen kefarmasian. Ke-10, dasar-dasar akuntansi apotek dan perpajakan. Materi ke-11, perhitungan harga perbekalan kefarmasian. 12. Penganggaran dan akuntansi pembukaan awal apotek. 13. Biaya dalam farmakoekonomi. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini beragam. Di antaranya ada beberapa buku manajemen farmasi dan artikel jurnal penelitian bereputasi baik yang saya lakukan maupun referensi lain untuk mendukung materi terkait. Metode kedua yaitu metode interaksi yang saya terapkan merupakan proses komunikasi antara dua arah, dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa untuk membangun pemahaman berpikir kritis dan kolaborasi interaksi dapat dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, problem based learning, case study based learning, maupun presentasi. Penerapan metode yang ketiga yaitu assessment, dilakukan proses pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran menggunakan berbagai instrumen penilaian baik formatif maupun sumatif. Penilaian dapat berupa kuis, tugas, presentasi, UTS dan UAS, maupun penilaian kinerja proyek akhir. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen farmasi akuntansi teori didapatkan dari 4 komponen, yaitu dari kuis, penugasan, UTS, dan UAS yang dilakukan dengan memberikan soal multiple choice dan esai kepada mahasiswa. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah yaitu kuis sebesar 20%, tugas mandiri sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah manajemen farmasi dan akuntansi teori sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen farmasi dan akuntansi teori untuk mahasiswa program studi D3 Farmasi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan manajemen pengadaan ya. Sebelumnya kita mereview dikit dulu terkait dengan materi yang sebelumnya. Kemarin apa materinya? Pengadaan, metode pengadaan. Oke, ada berapa metode pengadaan? 3. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, oke, silakan. Yang pertama, konsumsi itu berdasarkan data pemakaian sebelumnya. Ya, oke, betul. Konsumsi berdasarkan data pemakaian sebelumnya. Kemudian metode yang kedua? Ya. Berdasarkan pola penyakit. Morbiditas atau epidemiologi. Itu didasarkan dari pola penyakit. Oke, metode yang ketiga? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Metode kombinasi itu berdasarkan dari metode kombinasi, metode konsumsi dan epidemiologi. Metode kombinasi berdasarkan dari 2 metode, kombinasi dari metode konsumsi dan metode epidemiologi. Oke, nah itu adalah terkait dengan metode pengadaan. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan manajemen pengadaan atau supply chain management ya. Perbekalan kefarmasian. Apa yang terjadi kalau misalnya suatu tempat pelayanan kesehatan terjadi kekosongan obat? Jadi ketika terjadi kekosongan obat, berarti pelayanan kesehatan dia juga terjadi gangguan. Nah, disinilah fungsi dari manajemen pengadaan untuk memastikan bahwa obat tersebut stoknya aman.
Kita nanti akan mempelajari 4 materi ya di sini. Yang pertama terkait dengan pemahaman manajemen pengadaan ya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun alur pengadaan perbekalan kefarmasian. Kita nanti belajar untuk menyusun. Kemudian yang keempat menyusun data pemilihan pemasok ya. Kemudian yang kelima mampu membuat surat pesanan ya. Surat pesanan ini ada yang akan kita gunakan untuk memesan obat. Nah, pengantar yaitu supply chain management itu pendekatan manajemen dia berintegrasi pada aktivitas kefarmasian. Mulai dari apa? Perencanaan. Kita kemarin sudah merencanakan pakai 3 metode ya. Kemudian ada pengadaan ya. Kemudian ada produksi, penyimpanan ya, distribusi. Sehingga produk itu diterima pada konsumen akhir dalam kondisi yang bermutu, oke? Kemudian aman, efektif, efisien, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah alur dari manajemen supply chain management, ya. Ini ada beberapa gambar bisa kalian lihat. Dimulai dari perencanaan kebutuhan yang kemarin kita sudah pelajari minggu lalu, ya. Ada 3 metode. Kemudian ada pengadaan. Ya, di sini kita nanti hari ini kita mempelajari terkait dengan pengadaan. Kemudian ada penerimaan. Ya, ini juga penerimaan itu termasuk dari apa yang harus kita pelajari. Ya. Kemudian bagaimana menyimpan obat itu agar tetap stabil, agar tidak rusak. Kemudian bagaimana mendistribusikannya dengan baik. Baik itu distribusi dari perusahaan maupun distribusi sampai pada ke tangan pasien. Ya. Contohnya apa? Misal kita mendistribusikan lewat resep. Dengan kita memastikan bahwa resep tersebut adalah resep untuk pasien A, itu termasuk dalam manajemen rantai pasok. Ya. Kemudian ada pelayanan penggunaan. Mungkin kita bisa memberikan edukasi KIE. Sampai pada pemusnahan yang baik dan monitoring evaluasi. Jadi kita monitoring, kita evaluasi, kemudian terkait dengan pemusnahan itu juga kita pikirkan, ya. Memusnahkan obat tidak seperti memusnahkan barang yang lain ya. Kita harus ada regulasinya. Bagaimana tidak mencemari lingkungan, bagaimana obat yang kita musnahkan itu tidak disalahgunakan. Itu kita atur dalam suatu alur supply chain management ini. Aspek dari pengadaan ini ada beberapa ya. Kita mengenal supplier. Ya. Supplier di sini adalah menyediakan bahan baku utamanya. Jadi belum berupa obat. Itu adalah supplier. Kemudian dari supplier masuk ke industri farmasi. Di mana industri farmasi itu mengolah bahan baku menjadi suatu produk. Ya. Dibantu dari quality control dan quality assurance yang menjamin mutu obat tersebut. Kemudian dari obat yang sudah lolos dari quality control, ya, kita distribusikan pada pedagang besar farmasi. Jadi industri tidak boleh mendistribusikan langsung, ya. Dia harus menunjuk pedagang besar farmasi atau distributor untuk mendistribusikan pada yang lain. Jadi pada apotik, pada rumah sakit, pada toko obat, misal atau pada klinik. Nah, itu adalah peran dari pedagang besar farmasi. Ini adalah manajemen pengadaan. Jadi hanya pengadaan saja. Tadi kita alur manajemen, alur supply chain management, dan kita ini saya ambil satu poin yaitu pada poin pengadaan, di mana di situ ada beberapa gambar. Perencanaan selalu, ya. Direncanakan dulu. Kalau kita gagal merencanakan, otomatis merencanakan kegagalan, ya kan? Nah, di sini ada yang kedua adalah menyusun spesifikasi dan dokumen pengadaan. Jadi dokumen itu merupakan alat yang penting juga terkait dengan manajemen. Kenapa? Ketika kita gagal mendokumentasikan sesuatu, otomatis untuk mengambil ulang bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai acuan itu akan susah. Kemudian pemilihan penyedia terkait dengan mana distributor yang akan kita jadikan partner atau kita ambil barangnya. Kemudian ada pemesanan, ya, proses pemesanan dilanjutkan dengan penerimaan barang dan pembayaran. Ya, ini adalah manajemen pengadaan. Kalau kita bicara di apotik ataupun klinik,
Antara lain adalah kita harus memiliki daftar buku defekta. Apa itu defekta? Buku rencana kebutuhan obat. Dia memuat apa? Obat yang habis, kosong, atau hampir habis. Jadi jangan sampai obat sudah habis baru kita tulis, tapi obat hampir habis kita defektakan. Oke. Nah, kemudian ada surat pesanan, faktur pemberian, ya, sampai pada resi pembayaran. Nah, ini harus terdokumentasi. Lalu apa bedanya dengan dokumen yang ada di rumah sakit? Kita lihat di paling utama, yang di pertama, yaitu formularium. Bedanya kalau di apotik, kita bisa memesan tidak berdasarkan formularium. Kalau di rumah sakit ini ada formularium. Karena apa? Banyaknya obat, satu item obat atau satu obat berisi dengan kandungan tertentu, itu mereknya banyak sekali, ribuan bukan? Nah, kalau kita tidak membatasi dengan formularium, otomatis pengadaan obat di rumah sakit itu akan sangat besar. Kemudian ada perencanaan obat tahunan. Jadi kalau di apotik kita bisa ordernya itu setiap hari nih. Hari ini order, besok order. Nah, kalau di rumah sakit tidak. Ada perencanaan. 3 bulan sekali, saya butuh apa? Atau 1 bulan sekali, ya. Kemudian kalau di puskesmas, berbeda lagi dengan puskesmas, di mana notabene puskesmas ini pengadaannya berasal dari gudang farmasi kota. Ya, jadi dia membutuhkan LPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Kemudian bagaimana kalau di distributor atau di PBF? Nah, ini akan lebih banyak lagi. Ada purchase order, terus kemudian juga dia faktor-faktor pembelian, faktor penjualan, dia beli dan jual itu harus terrecord atau terdokumentasi dengan baik. Nah, dia harus memiliki dokumen CDOB. Jadi bedanya kalau di rumah sakit, apotik, kemudian klinik tidak butuh dokumen CDOB, kalau di sini dia butuh dokumen CDOB, ya. Lalu bagaimana kalau di industri farmasi? Lebih kompleks lagi, ya. Jadi ada material yang digunakan itu apa, itu juga harus terdokumentasi. Dari mana pengambilan materialnya, suppliernya mana, nah itu harus terdokumentasi di sini. Dia harus mengantongi Certificate of Analysis. Jadi analisis mutunya juga harus punya, ya. Jadi mengambil tidak asal mengambil. Pemilihan PBF itu tidak hanya didasarkan pada milih harga yang murah deh. Tidak, ya. Apa biasanya? Jadi ada harga, ada itemnya. Ya, sebetulnya itu tidak salah, ya. Tetapi yang paling utama adalah kita memastikan bahwa distributor yang akan kita pilih itu memiliki sertifikasi legalitas, ada legalitasnya, ya. Di sini kriterianya yang pertama adalah memiliki izin usaha atau legalitas. Betul, ya. Kalau dia tidak memiliki izin usaha, otomatis dia tidak memiliki sertifikat distribusi obat yang baik, ya. Kemudian memiliki sertifikat CDOB ini tadi. Jadi mengurus izin pasti akan keluar sertifikat CDOB, ya. Kemudian ada sistem manajemennya yang bagus atau ada mutunya. Dia ada audit internal, ada audit eksternal, ya. Itu ada sistem manajemennya. Kemudian apa lagi? Ada fasilitas penyimpanannya bagaimana. Nah, ini bisa kita lihat di CDOB-nya. Kemudian kemampuan transportasi yang sesuai. Misal nih, saya mau pesen vaksin, dia tidak punya box atau truk es. Apakah mau diterima? Nah, hal semacam itu ya harus dipikirkan. Kalau ketelusuran ini tadi ada tracing, bagaimana kita menelusuri dari mana itu dari legalitasnya, ya. Nah, apalagi kriteria pemilihan PBF, kompetensi personalnya bagaimana? Apakah memiliki apoteker penanggung jawab di situ? Biasanya ada yang tidak memiliki misal, nah itu berarti dipertanyakan izinnya, ya. Kemudian kemampuan menangani produk khusus, yaitu tadi
ada yang prekursor. Nah, kita tidak bisa nih pesan obat narkotika. Pesan obat narkotika di mana? Kimia Farma ya, satu ya, distributornya cuma itu saja ya. Jadi kita lihat kalau dia tidak punya prekursor, tidak punya psikotropika, otomatis kita tidak bisa pesan ke situ ya. Kemudian sistem penanganan recall atau misal ada obat yang hampir ED, bisa nggak kita retur? Nah, kalau obat-obat yang membutuhkan atau dengan resiko retur yang tinggi, sebaiknya kita pesan kemana? Subdis atau distributor? Distributor. Ya, distributor nanti saya jelaskan ya. Distributor dia ada hubungannya sama industri. Kalau subdistributor dia tidak ada hubungannya. Jadi korelasinya untuk retur itu kemungkinan akan kecil, ya. Nah, kemudian reputasi dan kinerja distributor nih. Misal terkait dengan lamanya, ini lama sekali kalau pelayanannya, kirimnya dia sampai 2-3 hari padahal kita butuhnya segera, ya jangan order ke sana, ya. Oke. Setelah kita pastikan bahwa beberapa distributor ini kriterianya sudah masuk, oh saya punya ini beberapa kriteria distributor ini tadi sudah saya saring menjadi 10 distributor. Nah, bagaimana metode pengadaannya? Bisa mengajukan langsung. Nah, ini apotik biasanya mengajukan langsung. Kita butuhnya apa? Kita tulis di surat pesanan, kita ajukan langsung. Ya, ada juga yang seleksi vendor. Ya, jadi beberapa evaluasi distributor yang masuk kita seleksi, kemudian kita ada tim khusus ya, tim khusus yang bagian nyeleksi vendor-vendor distributor ini. Kemudian ada secara tender. Ya, biasanya kalau tender itu untuk beberapa item saja. Misal saya mau order amlodipin 10 mg di distributor A. Karena dia menang tender baik dari harga, terus juga distribusi yang lainnya ya. Kemudian ada e-katalog. Ini untuk yang obat-obat di puskesmas ya. Nah, setelah distribusi pertimbangan PBF tadi sudah masuk semua, ada beberapa pertimbangan ini sudah yang dari yang bagus-bagus tadi distributornya kita ambil pertimbangan. Ada ketersediaannya itemnya, harganya, ketepatan waktu ya, terjaminnya, tempo pembayaran itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian apakah dia bisa retur atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, menyusun surat pesanan. Nah, ada berapa surat pesanan yang Anda ketahui? Coba angkat tangan. Ya, 5. Oke, ada yang bisa menyebutkan? Reguler, oke. Prekursor, OOT, narkotika, psikotropika. Oke, terima kasih. Tepat sekali. Jadi surat pesanan ini dokumen resmi untuk memesan obat. Ada 5 macam, ya. Di situ ada reguler, prekursor, OOT, psikotropika, dan narkotika. Ini adalah beberapa langkah penulisan surat pesanan ya, sudah saya sajikan berupa gambar, jadi kalian lebih mudah untuk memahami. Di situ ada beberapa langkah terkait dengan tulisan penulisan tanggal, terus kemudian tujuan suratnya kemana harus tertulis jelas, kemudian untuk nama-nama obat ya, ada beberapa, ini ada bisa kalian pelajari ya, tanda tangan, kemudian cap stempel itu harus terbubuh dengan baik. Untuk obat reguler, obat prekursor ini sama, hanya bedanya adalah kalau untuk obat prekursor di situ ada obat bahan aktifnya tertera, ya. Sedangkan untuk obat-obat tertentu sama seperti obat prekursor, ya, ada kandungan bahan aktifnya juga tertera. Nah, akan berbeda jika pada psikotropika. Nah, kalau psikotropika itu hampir sama sebetulnya, masih sama seperti prekursor maupun OOT ya. Hanya saja kalau psikotropika ini tidak bisa sembarang distributor ya, dia distributornya tertentu. Nah, yang paling berbeda adalah untuk SP narkotika. SP narkotika ini untuk satu item hanya boleh digunakan satu macam obat, betul. Jadi untuk satu macam obat itu dituliskan dalam satu SP, ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, ya. Anda bisa membacanya.
Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya pada saya? Ya, oke. Nama? Saya Vina, Ya. izin bertanya terkait surat pesanan. Ya. Jika terjadi kesalahan dalam menulis surat pesanan, apakah kita harus mengulang lagi, mengganti dengan ST lain? Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Vina? Kalau ada surat pesanan, kita sudah menulis nih surat pesanan. Kemudian ada kekeliruan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang bisa jawab? Apakah kita mengulang surat pesanannya? Atau apa? Belum ada yang bisa jawab? Oke, saya jawab ya. Jadi tidak perlu diulang. Kita bisa membubuhkan paraf, ya, kita coret bagian yang salah, kemudian kita bubuhkan paraf. Tetapi kalau kesalahannya mayor, ya kita harus mengulang dengan catatan bahwa yang tadi SP yang sebelumnya itu harus kita beri tanda silang. Tujuannya apa? Agar tidak disalahgunakan, ya. Tuh. Sudah paham? Sudah. Oke, yang lain mungkin? Oh ya, nama? Bisa izin bertanya tentang stok obat yang habis. Jika kita kehabisan stok obat, lalu kita memesan ke sesama apotek, apakah hal itu diperbolehkan? Tadi saya menjelaskan karena distributor ya. Nah, ketika kita ada stok obat yang habis, kemudian memesan pada apotek, sesama apotek nih, boleh apa enggak? Nah, sebetulnya itu boleh, tetapi dengan persyaratan bahwa yang kita pesan itu hanya untuk keperluan pada saat itu. Jadi apotek itu tidak boleh mengedarkan karena dia tidak memiliki apa? CDOB, sertifikat CDOB. Tetapi untuk menunjang pelayanan, ini pasien sudah datang dan kita kemudian kosong. Masa kita suruh arahkan ke tempat lain kan tidak, kasihan, kondisi pasien sakit, ya kan. Kita bisa membelikan ke apotek yang lain, misalnya kita dengan catatan bahwa hanya sesuai dengan keperluan itu saja. Begitu. Ya. Jelas penjelasan dari saya? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Jika ada pengiriman insulin itu yang tidak menggunakan standar pengiriman, yang tidak menggunakan apa yang harus kita lakukan? Apa? Ditolak atau diterima? Ditolak dong, ya. Karena apa? Mutunya bisa jadi dia sudah turun, ya. Tuh, jadi kita tidak harus barang datang itu kita terima semua. Kalau memang dia tidak sesuai spesifikasi, kita boleh menolaknya, ya. Tuh. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Ya. Oke. Untuk evaluasi silakan kalian bisa men-scan barcode ini ya. Nanti kalian kumpulkan tidak lebih dari jam 12 siang ya. Ya, bisa di-scan barcode-nya. Untuk kalau ada kesulitan, kemudian juga ada yang perlu didiskusikan, bisa menghubungi di HP saya ataupun di email saya. Silakan. Sudah? Oke. Nah, silakan untuk mengisi absensi kehadiran, di scan barcode atau di foto dulu ya, bisa. Sudah? Ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk minggu depan adalah materinya terkait dengan evaluasi dari pengadaan. Kalian pelajari terkait dengan materi ABC, kemudian ABC VEN, dan materi terkait dengan evaluasi pengadaan yang lain yaitu FSN ya. Dipersiapkan untuk minggu depan. Saya minta untuk kalian mempresentasikan terlebih dahulu sebelum saya mempresentasikan. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.